warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, nice to meet you again. How are you today? I hope you are fine. Alhamdulillah, Miss Risna fine too. Oke teman-teman, biar semangat belajarnya hari ini, Miss Risna punya sebuah tepukan. Coba lihat dan peragakan ya. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mama, tepuk semuanya. Duduk yang manis, marilah berdoa. Okay, before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Indonesia, the largest archipelagic country in the world, with more than 17,000 islands and a coastal line of approximately 80,000 kilometers, and 2/3 of its territory consists of seawater, storing an abundance of marine resources, oil and gas, as well as marine biodiversity. Indonesia menjadi negara terluas di kawasan Asia Tenggara. Negara 1000 pulau ini juga menempati urutan ke-15 dalam daftar negara terbesar di dunia loh teman-teman. Oke, pada pertemuan sebelumnya, teman-teman telah belajar tentang keadaan geografis Indonesia. Di antaranya meliputi kenampakan alam, kepadatan penduduk di Indonesia, iklim, serta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Hari ini, teman-teman akan belajar tentang dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim pada tema 1, subtema 3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, dengan teman-teman menyaksikan video pembelajaran, teman-teman dapat mengetahui dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Tahukah kamu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut? Serta apa saja dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial budaya? Ikuti yuk video pembelajaran hari ini. Check this out! Hari ini, kita akan belajar mengenai dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Tahukah kamu, apakah negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani rumput laut, nelayan, petani garam, dan pekerja di bidang industri minyak lepas pantai. Indonesia sebagai negara maritim
juga mempengaruhi pada kehidupan penduduk di berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Pada bidang ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan wilayah perairan. Sedangkan pada bidang sosial budaya, terjadinya percampuran budaya antar daerah atau negara. Adapun dampak positif pengaruh kondisi geografis Indonesia yaitu: yang pertama, menambah devisa negara. Letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dapat meningkatkan pendapatan Indonesia lewat kegiatan pariwisata, ekspor, dan lain sebagainya. Yang kedua, budaya Indonesia mudah dikenal. Salah satunya Pulau Bali yang menjadi primadona oleh wisatawan mancanegara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis seperti Kampung Arab di Pejokan Jakarta Barat dan di Puncak Bogor, Pecinaan atau Kampung Cina. Teman-teman, di Indonesia terdapat 4 kawasan yang menjadi kaum peranakan Tionghoa, yakni terdapat di Jakarta, kawasan Glodok atau Petak Sembilan, merupakan kawasan pecinan yang paling terkenal di Jakarta. Lalu di Singkawang, kota 1000 kelenteng, perayaan Imlek dan Cap Gomeh diadakan meriah di kota ini. Kemudian di Semarang, dari Sampokang hingga Pasar Semawis, yang menjadi saksi bisu penjajahan Laksamana Cheng Ho, serta di Yogyakarta, Kampung Ketandan, yang terkenal sebagai pemukiman masyarakat Tionghoa dan sentra toko emas di Yogyakarta. Yang keempat, pertukaran budaya menciptakan keragaman budaya. Yang kelima, banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Laut yang luas menyimpan hasil kekayaan yang melimpah. Yang keenam, menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun dampak negatif pengaruh kondisi geografis Indonesia yaitu: yang pertama, perubahan perilaku masyarakat. Perilaku warga dikhawatirkan dapat berubah karena adanya pengaruh komunikasi dan budaya dari negara lain, yang mana belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia. Yang kedua, budaya asli Indonesia menghilang karena tergerus oleh budaya luar. Yang ketiga, kejahatan internasional meningkat sebab wilayah lautan yang luas menyebabkan pemerintah kesulitan melakukan pengawasan wilayah perairan. Yang keempat, pencurian ikan laut Indonesia. Karena sumber daya laut yang melimpah, hal tersebut ingin membuat negara lain masuk dan mencuri sumber daya laut perairan Indonesia untuk dijual kembali. Yang kelima, persaingan global. Yang keenam, menimbulkan pasar ilegal. Oke teman-teman, setelah ini jangan lupa untuk mengerjakan WS nomor 4. Tulislah pengertian dari negara maritim, kemudian jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, lalu tulis dampak positif dan dampak negatif.
Thank you. Kondisi geografis Indonesia yang begitu luas pasti terdapat dampak positif dan dampak negatif. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib melestarikan dan menjaga sumber daya laut serta budaya yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita terpengaruh oleh budaya luar. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham ya materi yang Miss Risna sampaikan tadi? Insya Allah semua paham ya. Setelah ini, teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan worksheet nomor 4, kemudian tulislah sesuai instruksi yang diberikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Let's recite hamdalah before we end lesson. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.